Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 1 NLP. Di sini nama saya Farel Syazaran, NIM 415200-125. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan NLP? Natural Language Processing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan ataupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tersebut. 2. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Masukan yang tak sempurna atau tak teratur, imperfect atau irregular input, akses dalam bahasa lisan, serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Analisis sentimen atau sentimen analisis, ekstraksi informasi dari sumber data teks untuk mendeteksi pandangan positif atau negatif terhadap suatu objek. Biasanya diterapkan untuk mengidentifikasi tren opini publik terhadap suatu produk atau perusahaan. 4. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Library NLTK dan Sastrawi memiliki kegunaan dalam melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki. Library NLTK mencakup pemrosesan bahasa alami, simbolik, dan statistik, dan dihubungkan dan berorientasi ke Eropa, sedangkan library Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata perimbuhan bahasa Indonesia jadi bentuk dasarnya. 5. Apa tujuan scaffolding? Scaffolding memiliki tujuan untuk menyeragamkan karakter pada dataset proses text processing. Proses ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. 6. Apa definisi tokenizing? Tokenizing merupakan proses pemisahan kata dalam suatu teks menjadi potongan-potongan dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word merupakan kata umum yang biasanya tidak memiliki makna dan dapat diabaikan dalam memproses serta disimpan di dalam stop list. Contohnya stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Nah, itu algoritma Nazif dan Andriani. Merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia. Algoritma Nazif dan Andriani merupakan algoritma untuk mengubah kata yang memiliki sufiks, prefiks, atau konfiks menjadi bentuk kata dasar. Contoh stemming teks menggunakan algoritma Nazif dan Andriani pada kalimat Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Jadi Andi kerap laku transaksi rutin secara daring atau online. 9. Apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings memiliki tujuan yaitu data berupa string atau teks yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tertentu. 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari Word 2 VEC. Yaitu ada CBOW, Continuous Back of Word. Model ini merupakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent words. Lalu ada skipgram. Model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat mempresentasikan kata-kata yang dianggap langka. 11. Apa definisi dari back of words? Back of word merupakan sebuah representasi sebuah teks ke dalam kumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya.
dalam sebuah dokumen. 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Algoritma fast text adalah library yang dikembangkan oleh Facebook yang dapat digunakan oleh word embedding. Fast text merupakan pengembangan dari library word2vec yang telah lebih lama dikenal sebagai metode untuk proses word embedding. Fast text menyediakan pilihan untuk menggunakan salah satu dari dua algoritma utama fast text, yakni continuous back of words atau CBOW dan skipgram. 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Model probabilistic n-gram merupakan model yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya yang mungkin dari kata n1. Sebelumnya, model estimasi seperti n-gram memberikan probabilitas kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada seluruh kalimat. 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. N-gram digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan data, pengolahan bahasa. N-gram yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram tapi model bigram dan trigram juga. Digunakan Microsoft dan Google menggunakan model ini untuk pengembangan web. Mereka beberapa di antaranya digunakan untuk beberapa tugas seperti spelling correction, word breaking, dan text summarization dalam web mereka. Namun tidak hanya dalam hal itu saja n-gram digunakan, tapi juga digunakan dalam proses supervised machine learning seperti MaxN dan naive Bayes dan lain-lain. 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah teknik penghalusan yang digunakan dalam NLP yang berkaitan dengan penentuan probabilitas atau perkiraan kemungkinan urutan kata atau katakanlah kalimat yang terjadi bersama-sama ketika satu atau lebih kata secara individual atau unigram atau n-gram seperti bigram atau trigram. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Dalam pemulusan Laplace, 1 ditambah ke semua hitungan dan setelah itu probabilitas dihitung. Ini adalah salah satu teknik smoothing yang paling sepele dari semua teknik. 17. Jelaskan yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi. Di dalam n-gram, backoff adalah suatu model untuk pendekatan pendekatan yang baik. Interpolasi linear smoothing adalah model backoff yang menggabungkan trigram, bigram, dan model unigram dalam interpolasi linear. 18. Jelaskan mengapa Kneser-Nye smoothing memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa Kneser-Nye mempunyai nilai akurasi pendeteksian yang lebih baik daripada metode Witten-Bell, namun tidak lebih baik dari metode absolute discounting. Sementara hasil akurasi pendeteksian Kneser-Nye lebih baik dari metode absolute discounting, tetapi tidak lebih baik dari metode Witten-Bell. 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Teks dari web dapat digunakan membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar 1 sampai dengan 5 grams dari semua deretan 5 kata yang hadir setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih dari kata running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe data. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kneser smoothing secara penuh. Memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas beroda lebih tinggi. Apa dasar pemikiran dari metode Turing smoothing? Teknik Turing smoothing yang baik menggunakan frekuensi hitungan kemunculan n-gram untuk menghitung estimasi kemungkinan maksimum, misalnya pertimbangan untuk menghitung probabilitas bigram atau obrolan untuk kucing dari korpus yang diberikan di atas. Perhatikan bahwa bigram ini tidak pernah terjadi di korpus dan dengan demikian probabilitas tanpa penulisan akan menjadi 0.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.